Di video saya yang berjudul Bagaimana Cara Membeli Saham yang Tepat, saya berbagi tentang bagaimana melakukan rotasi pembelian saham berdasarkan sektor industri atau melakukan switching portofolio untuk memaksimalkan keuntungan investasi saham dan meminimalisasi resiko dalam berinvestasi saham. Tapi masalahnya, tidak mudah untuk melakukan rotasi pembelian saham, terutama buat investor pemula atau newbie. Banyak yang justru saat sahamnya dijual, harganya justru naik. Saat harganya dibeli, harganya turun. Sehingga banyak orang yang mengalami kebingungan saat melakukan rotasi pembelian saham atau switching portofolio. Di video ini, saya akan membahas cara yang lain. Bagaimana membeli saham yang tepat untuk meminimalisasi resiko dan memaksimalkan keuntungan Anda dalam berinvestasi saham. Ada pepatah terkenal di dunia investasi yang berkata, "Don't put all egg in one basket." Atau bahasa Indonesianya, jangan letakkan telur Anda dalam satu keranjang. Kenapa? Karena kalau keranjangnya jatuh, maka telur Anda akan pecah semua. Maka dari itu, diperlukan yang namanya diversifikasi portofolio investasi oleh investor, terutama investor pemula, untuk meminimalisasi resiko atas sebuah kerugian besar dari kesalahan satu jenis pembelian saham. Untuk itu, dalam pemilihan aset untuk melakukan diversifikasi, perlu pengetahuan tentang M2M analysis. Untuk lebih jelasnya tentang M2M analysis, Anda bisa melihat video saya yang berjudul Kalah Main Saham, Ini Solusinya, disertai dengan penyesuaian profil resiko daripada masing-masing investor. Peter Lynch, legenda fund manager Amerika yang mengelola Fidelity Magellan Fund dari tahun 1977 hingga 1990 dan berhasil mengembangkan aset dari senilai hanya 20 juta US dollar menjadi 14 miliar US dollar. Peter Lynch berkata, jika dia disuruh untuk memilih antara memegang hanya satu saham perusahaan bagus atau memegang 10 saham perusahaan bagus, maka dia akan memilih 10 perusahaan bagus. Mengapa? Karena dengan membeli banyak saham bagus, kesempatan untuk mendapatkan sebuah saham super yang memiliki kinerja super paling bagus akan jauh lebih besar. Salah satu dari 10 saham tersebut bisa menjadi saham super yang bisa menaikkan nilai portofolio aset Anda secara signifikan. Namun begitu, saat melakukan diversifikasi, tidak boleh terlalu banyak saham. Karena ketika harga saham yang kinerjanya paling bagus atau saham super naik banyak, keuntungan yang diperoleh jumlahnya sedikit karena alokasi presentasi portofolio yang kecil. Misal, kita melakukan diversifikasi terlalu banyak saham, misalkan sampai 25 jenis saham, dan kita bagi dana kita secara merata. Maka, masing-masing saham hanya memiliki 4% dari total jumlah yang diinvestasikan. Jika dari 25 saham itu ada satu yang menjadi saham super, misalkan naik sampai 100%, maka keuntungan yang diperoleh dari kenaikan 100% itu hanya 4% dari total dana yang diinvestasikan, karena hanya satu dari 25 saham, hanya 4%. Bandingkan
Dengan kalau diversifikasi hanya dengan 5 saham. Artinya masing-masing saham memiliki 20% total dana yang diinvestasikan. Maka jika ada satu saham super yang naik 100%, kita mendapatkan keuntungan 20% dari total dana yang dialokasikan. Nah, itu baru mantap. Peter Lynch dan Warren Buffett, pasti tahu dong Warren Buffett, investor tersukses dan sempat menjadi orang terkaya di dunia nomor 1, sangat tidak suka dengan diversifikasi yang jumlahnya terlalu banyak. Warren Buffett mengatakan, diversifikasi yang luas atau terlalu banyak saham hanya dilakukan oleh investor yang kurang paham tentang apa yang dia lakukan. Sekarang bagaimana melakukan diversifikasi yang tepat? Yang pertama, alokasikan saham di lebih dari 3 sektor yang berbeda. Jadi saat Anda melakukan diversifikasi, harus sektor bisnisnya berbeda. Untuk mengetahui sektor saham di Bursa Efek Indonesia, Anda bisa menyaksikan video saya berjudul Bagaimana Cara Membeli Saham yang Tepat. Nah, ini saya ambil permisalan. Jika Anda mau membeli saham perbankan, misalkan Anda bisa beli BBCA atau BRI atau BMRI gitu ya. Kalau saham properti ada CTRA, SMRA. Kalau saham consumer good ada Unilever, Indofood. Saham farmasi ada Kalbe Farma, Kimia Farma. Saham pertambangan ada Pegas, ada PTBA, ada Adaro. Kemudian saham otomotif ada Astra International, Indomobil. Saham infrastruktur ada Wika, Wijaya Karya, ada Adikarya. Kemudian saham telekomunikasi ada Telkom, ada Excel. Saham industri dasar dan kimia ada Semen Gresik. Banyak sekali pilihan saham di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, lakukan diversifikasi sesuai dengan tipikal investasi Anda. Jika Anda termasuk tipikal investor yang agresif, Anda bisa melakukan diversifikasi maksimal hanya 5 saham super yang kinerjanya bagus. Nah, tetapi kalau hanya memilih 5 dari sekian banyak saham, perlu adanya knowledge dan skill untuk memilih kelima saham super tersebut. Jika Anda tipikalnya moderate, Anda bisa mendiversifikasi maksimal sampai 10 saham super. Kalau Anda tipikal konservatif yang takut dengan resiko, Anda bisa melakukan diversifikasi maksimal pada 20 saham super. Jangan diversifikasi lebih banyak dari 20 saham agar Anda bisa tetap fokus dan hasilnya juga lumayan. 5 saham super akan menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan 20 saham. Tetapi jika Anda memiliki 20 saham, Anda memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan jika Anda hanya dengan punya 5 saham super. Kesimpulannya, memegang banyak saham memiliki resiko yang kecil tetapi menghasilkan keuntungan yang juga lebih kecil. Sesuai dengan pepatah investasi, high risk, high return. Low risk, low return. Resiko tinggi, keuntungannya besar. Resiko yang rendah, keuntungannya kecil. Nah, di Amerika rata-rata manajer reksadana atau fund manager diharuskan untuk memegang minimal 20 saham untuk melakukan diversifikasi agar investornya lebih tenang. Sekarang poin ketiga dari diversifikasi yaitu lakukan juga diversifikasi di grup bisnis yang berbeda. Saat ini ada beberapa grup bisnis di Bursa Efek Indonesia.
Yang terbesar adalah BUMN Group. Yang kedua ada Jarum Group, ada Salim Group, ada Astra Group, ada MNC Group, ada Bakri Group, ada Lipo Group, ada Sinarmas Group, ada Saratoga Group, ada Ciputra Group, dan lain-lain. Grup-grup ini mewakili daripada kepemilikan masing-masing holding company. Beberapa grup bisnis sahamnya bergerak di berbagai sektor industri. Tetapi saat mereka bergerak, ada beberapa grup saham yang naiknya atau turunnya bersamaan harganya. Maka dari itu, saat melakukan diversifikasi sektor bisnis, Anda juga harus melakukan diversifikasi di grup bisnis. Jangan melakukan diversifikasi sektor bisnis saja, tapi grup bisnisnya atau pemiliknya sama. Maka resiko Anda akan besar. Misal, Anda mau beli saham perbankan, belinya BABP, MNC Bank. Beli saham media, belinya MNCN. Beli saham properti, belinya KPIG atau KEPIK. Ini memang sektornya berbeda-beda. Ada yang perbankan, ada yang media, ada yang properti. Tetapi semuanya dalam satu grup, yaitu MNC Group. Atau beli saham otomotif, Astra International. Beli saham distribusi alat berat, United Tractor. Beli saham CPO, Astra Argo Lestari. Nah, ini semua adalah saham daripada grup Astra. Walaupun industrinya berbeda, tetapi pemiliknya sama, Astra Group. Atau Anda membeli saham properti, LT. Kemudian beli saham perkebunan, UNSP. Beli saham batu bara, Bumi. Ini semua grup Bakri. Saat beberapa tahun yang lalu, grup Bakri bermasalah, hampir semua saham Bakri Group ada di harga 50. Maka ya diversifikasi Anda menjadi sangat beresiko. Hal yang sama tahun kemarin, tahun 2019-2020 juga dialami oleh grup Hansen dan grup Trada yang terkena kasus Jiwasraya. Semua saham grup Hansen dan Trada sampai video ini dibuat bulan Juni 2021 masih bertengger di harga 50 kanan, 50 over. Artinya 50 pun nggak ada yang mau beli, walaupun bisnisnya berbeda sektor. Maka dari itu, jika kita melakukan diversifikasi sektor, maka kita juga harus melakukan diversifikasi grup bisnis. Karena jika melakukan diversifikasi sektor bisnis, tetapi tidak melakukan diversifikasi grup bisnis, diversifikasi itu tetap berisiko tinggi karena pemiliknya sama. Begitu pemiliknya atau grup bisnisnya kena badai, semua sahamnya akan kena badai. Maka dari itu, sekali lagi saya ingatkan dan saya ulang, saat melakukan diversifikasi, di samping beda sektor bisnis, juga harus beda grup bisnis. Hal keempat dalam diversifikasi, ada dua cara diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi cara sederhana. Jika Anda melakukan diversifikasi pada 5 saham misalnya, dan Anda melakukan alokasi modal secara merata ke dalam 5 saham tersebut, maka Anda melakukan diversifikasi sederhana. Misal, bila total dana portofolio Anda senilai 10 juta, saat Anda membeli saham, Anda membagi dana sama rata ke 5 saham, masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Jadi masing-masing 20%. Yang kedua, diversifikasi dengan pembobotan alokasi aset. Alokasikan lebih banyak untuk perusahaan yang fundamentalnya lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Untuk ini Anda harus mengetahui yang namanya fundamental daripada perusahaan. Anda harus mengetahui yang namanya analisa fundamental yang nanti akan saya bahas di video yang lain. Apabila ada saham blue chip yang
sangat bagus dan harganya jauh di bawah harga pasar, misalkan PBV-nya rendah, PER-nya rendah, kemungkinan besar saham tersebut bisa menjadi saham super. Sehingga alokasi modal untuk saham tersebut haruslah lebih banyak dibandingkan saham yang lain. Tapi memang untuk pembobotan, diversifikasi dan pembobotan saham memerlukan knowledge, skill yang lebih tinggi daripada yang merata. Tapi hasilnya juga lebih maksimal. Oke, teruslah belajar, selamat berinvestasi, dan lakukan diversifikasi untuk memperkecil resiko investasi dan meningkatkan keuntungan Anda dalam berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia. Jika Anda mendapatkan sesuatu dari video ini, silahkan ditulis tentang apa yang Anda peroleh dan di menit keberapa, agar rekan-rekan yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya dari komentar Anda. Atau jika dari Anda ada yang ingin tanyakan, bisa tulis di kolom komen. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.